Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Dewi Wulandari. Di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan soal UTS dengan mata kuliah Data Warehouse. Untuk soal yang pertama, saya ingin menjelaskan karakter dan dari data warehouse dan skema data warehouse. Untuk yang pertama adalah karakter data warehouse. Data warehouse sendiri adalah sistem yang direncana untuk menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis dan pelaporan yang mendalam. Ada beberapa karakteristik utama dari data warehouse. Yang pertama adalah subject of berorientasi, berinteraksi, non-portable, time variant, dan skema data warehouse. Skema data warehouse sendiri adalah menggambarkan bagaimana diorganisasikannya dalam database. Ada dua skema utama yang digunakan adalah star chain dan snowflake skema. Star chain adalah struktur data yang paling sederhana dan paling umum digunakan dalam data warehouse. Snowflake schema. Snowflake sum adalah varian dari star schema yang lebih kompleks. Tabel dimensi dalam gigawatt didenominasikan dari beberapa tabel yang terkait. Dan dengan memahami karakter data warehouse dan skema data warehouse, kita bisa lebih baik dalam merancang sistem yang memiliki kebutuhan analisis data bisnis. Karakter utama data warehouse seperti objek berorientasi, berinteraksi non-variable, dan table memberikan fondasi yang kokoh untuk menyimpan data dan analisis data jangka panjang. Sementara itu, pilihan antara star schema dan loss schema tergantung pada kebutuhan spesifikasi bisnis Anda. Keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan efisiensi penyimpanan. Untuk soal yang kedua, kita menjelaskan arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse adalah struktur yang mendefinisikan bagaimana data dikumpulkan, diorganisasikan, disimpan, dan diakses di dalam sistem data warehouse. Ada beberapa komponen utama dalam arsitektur data warehouse. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data adalah tempat asal data yang akan dimasukkan ke dalam data warehouse. Yang kedua, proses ETL, extract, transfer, dan load. ESA adalah proses utama dalam pengumpulan dan siap data sebelum dimasuk ke dalam data warehouse. Extract itu menggambarkan data dari berbagai sumber data. Transport membersihkan, menyaring, mengubah, dan menggabungkan data agar sesuai dengan format dan struktur yang diperoleh data warehouse. Load membuat data yang sudah diolah ke dalam data warehouse. Yang ketiga adalah area penyimpanan data atau data store. Adalah menyumbangkan tempat penyimpanan data utama untuk data yang akan diproses. Yang keempat adalah pengolahan data atau processing data. Mengacu pada beberapa alat dan teknologi yang digunakan untuk mengolah data yang disimpan. Yang kelima adalah lapisan presentation, tempat di mana data disajikan kepada pengguna akhir untuk analisis dan pelaporan. Pertanyaan yang ketiga adalah menjelaskan mode dimensial dalam data warehouse. Model data dimensial dalam data warehouse adalah pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengorganisasikan data agar mudah diakses dan dianalisis. Ini merupakan struktur yang memungkinkan analisis data yang cepat dan efisiensi melalui query yang sederhana. Pertanyaan keempat adalah perbedaan antara
spatial modeling, dan modeling data warehouse. Spatial modeling adalah tahap dalam desain database yang mengacu pada implementasi fisik dari sistem database pada perangkat keras dan perangkat lunak yang spesifik. Sementara data warehouse modeling berfokus pada desain logis dari data warehouse, memastikan bahwa data yang diatur dengan cara yang mendukung analisis dan melaporkan ke efisien. Dengan demikian, perbedaan ini organisasi dapat lebih efektif dalam merancang dan mengimplementasikan sistem data yang memiliki kebutuhan teknik dan bisnis secara optimal. Yang kelima adalah menjelaskan proses ETL dalam data warehouse. Proses ETL, yaitu extract, transfer, dan load, adalah langkah penting dalam data warehouse yang menggabungkan dari berbagai sumber, membersihkan dan muat dalam data warehouse. Dari kesimpulannya, proses dari ekstraksi, transportation, dan load pemutakhiran, komponen krisis dalam data warehouse yang memastikan bahwa data dari berbagai sumber dimensional diubah dan dimuat dengan benar ke dalam data warehouse. Proses ini memungkinkan organisasi untuk memiliki data yang bersih, konsisten, dan siap untuk analisis bisnis yang mendalam dan memahami mengimplementasikan ETL dengan baik adalah kunci kebersihan proyek dalam data warehouse. Demikian uraian untuk soal TS semester ini. Terima kasih.